البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babu tsaniya asyar, bab yang ke-12. Idza jama'a summa'at. Apabila seorang suami menggauli istrinya kemudian kembali lagi. Ya itu apa? Kadang istri bilang apa rontu. Ronde kedua kata orang Indonesia. 266. Sudah 266 sudah. Sudah hadis Ibnu Abbas lagi sudah itu. Musa bin Ismail Abu Awana sudah. Kita masuk ke bab 12 memang. Sumada wa man dara ala nisaih, atau masing-masing cuma satu ronde, tapi karena istrinya 4 ya sudah, dia memang bagi-bagi di malam itu. Tapi fi ghuslin wahid, dengan sekali mandi semata. Baik. Apakah ini boleh? Maka di sini mengisyaratkan bahwasanya Imam Bukhari mengatakan boleh, tidak mengapa. Iya, tapi Nabi menyuruh bersihkan dulu, berwudu. Mungkin madunya hebat atau minum kopi-kopi apa atau tak tahu lah. Iya, Nabi Muhammad, beliau kuat. Tayyib. Kita baca hadisnya. Ini boleh, masalah bolehnya boleh. Jadi tidak diwajibkan bersuci lebih dahulu, suci dalam artian mandi hadas besar, tidak wajib. Terutama di masa sejuk kita bersyukur, oh ternyata agama ini memiliki keringanan begini. Alhamdulillah. Tayyib. Al-haditsus sabi' wasitun ba'dal mi'atain, 267. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana ibnu Abi Adi wa Yahya bin Sa'id an Syu'bah. Dalam riwayat yang lain kilahuma an Syu'bah, tak masalah. An Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir an Abi qala dzakartuhu li Aisyah. Saya menceritakan masalah dia kepada Aisyah. Dia ini siapa? Ini diringkas. Penjelasannya ada di hadis yang setelahnya, setelahnya tapi dalam ada jaraknya. Hadis yang ke-270-an. Ya, 270. Baik. Kemudian faqalat, maka Aisyah mengatakan yarhamullahu Aba Abdurrahman. Semoga Allah mengasihani Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar. Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala saya mewangikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayatufu ala nisaih. Kemudian beliau mengelilingi istrinya, yaitu menggauli istrinya, semuanya 9. Summa yusbihu muhrima. Kemudian berpagi-pagi beliau itu dalam keadaan ihram, yang bahutiban, dengan meneteskan minyak wangi. Tayyib. Di sini diriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Bashar. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Bashar Al-Basri, siqah. Walaupun betul, beliau siqah imam. Dijuluki sebagai sebagai bundar yang mengelilingi ilmu, saking banyaknya ilmunya. Walaupun beliau belajarnya tidak sebanyak yang lain lama melanglang buana, sementara beliau masih menyertai uminya, karena uminya perlu ditemani untuk dikhidmat, karena waktu itu tidak ada yang lain yang mampu membantu uminya, maka dia memilih menemani uminya. Dia hanya belajar pada ulama di Basrah, tapi yang penting memang kesungguhan, keikhlasan, maka diberkahi memang. Setelah uminya wafat, maka beliau mengejar teman-teman yang lain, melanglang buana, belajar ke berbagai ulama di berbagai penjuru dunia, sehingga ilmunya boleh melebihi yang lain banyak sekali. Maka yang terpandang memang keberkahan, taufik dari Allah, dan kesungguhan, dan seterusnya setelah keikhlasan. Dan nikmat dari Allah itu tidak dihalangi oleh siapapun, tak ada yang mampu menghalangi kalau Allah memberikan ilmu pada orang yang mungkin boleh jadi dia lebih junior dibanding teman-temannya yang lain dan sebagainya. Itu terserah Allah Ta'ala. Qal haddatsana Ibnu Abi Adi. Ibnu Abi Adi beliau adalah Abu Amr Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi. Ibnu Abi Adi
Itu Ibnu Abi Hatim itu namanya Abdurrahman Ibnu Muhammad Ar-Razi. Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim. Adapun yang ini levelnya lebih atas. Ibnu Abi Adi ini murid dari Syu'bah, sementara Ibnu Abi Hatim itu adalah murid dari Imam Ahmad. Jadi levelnya bawah. Yang ini levelnya atas. Ibnu Abi Adi, siqah beliau Abu Amr. Tayyib. Wa Yahya bin Sa'id ini selevel. Dua-duanya adalah guru dari Imam Ahmad. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau adalah Abu Sa'id yang sebagai Amirul Mukminin fil hadis, juga faqih dan seterusnya. Nah, dua-duanya meriwayatkan dari Syu'bah. Syu'bah telah kita lewati, Amirul Mukminin fil hadis, Syu'bah Ibnul Hajjaj, Abu Bistam As-Sadusi, Al-Wasiti, Summal Basri. Jadi ini semua sanadnya orang-orang Basrah untuk yang sampai sekarang pembahasannya. An Ibrahim ibni Muhammad ibnul Muntashir. Sering dikatakan sebagai apa? Ibrahim ibnul Muntashir. Dinisbatkan langsung ke datuknya, dan beliau ini siqah. Cuma beliau ini adalah Kufi. Jadi ini pindah pembahasannya jadi Kufiyun. Memang ini Irak. Orang-orang Irak istilahnya. An abihi, dan tidak sebutkan kunyahnya siapa, dan beliau adalah rawi kutubus sittah. Semua imam kutubus sittah meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad ibnul Muntashir, siqah. Ayahnya ini adalah Muhammad ibnul Muntashir. Tayyib. Murid dari Aisyah, murid dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik dan lain-lain. Kalau kita lihat biografi anaknya, yaitu Ibrahim bin Muhammad ibnul Muntashir, juga meriwayatkan dari Aisyah. Jadi apa? Ayah dan anak sama-sama belajar kepada Aisyah. Boleh jadi apa? Memang sejak kecil anaknya itu diberi semangat untuk hadir di majelis ulama-ulama, sehingga anak juga apa? Memiliki riwayat dari ulama-ulama tadi dan seterusnya. Dan itu baik, seperti yang dilakukan oleh para masyayikh dan juga kita lakukan. Anak istri kita mintakan riwayat kepada para masyayikh, dimintakan ijazah, juga mendengarkan daras-daras dari para masyayikh dan sebagainya. Bukan hanya kita, tapi anak istri kita juga kita beri kesempatan untuk meraih ilmu yang banyak dari para muhaddisin, dari para fuqaha dan seterusnya. Kemudian beliau bercerita ini Muhammad ibnu Muntashir, dan tidak disebutkan kunyahnya. Zakartuhu li Aisyah, saya menceritakan dia pada Aisyah. Dia ini siapa? Nah, ini hadis ini nanti akan dijelaskan pada riwayat yang ke-270, melompat di situ nanti. Ucapan Ibnu Umar mengatakan, saya tidak suka berpagi-pagi dalam keadaan ihram, dalam keadaan saya ini memakai minyak wangi. Maka Aisyah membantah. Tatkala diberitahu seperti itu, beliau mengatakan apa? Yarhamullahu Aba Abdirrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman. Ibnu Umar, iya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang murid punya guru lebih dari satu, dan boleh jadi guru yang ini ilmunya lebih baik dari guru itu dalam masalah ini, tapi dalam masalah lain sebaliknya. Jadi apa? Kita mengambil ilmu banyak-banyak dari para guru agar ilmu kita lengkap. Sebagaimana dijelaskan oleh para salaf, kalau Anda ingin tahu kesalahan guru Anda, duduk di guru yang lain. Bukan maksudnya cari aib guru, tapi apa? Ingin biar ilmu kita lengkap. Mungkin kalau guru yang ini fatwanya begini, kita tanyakan ke guru yang lain apakah yang betul itu, bukan untuk mencari aib, tapi ingin tahu mana yang rojih. Nah, ternyata guru yang itu mungkin punya ilmu lebih dalam masalah ini, pernah dengar ini dan sebagainya. Ini baik. Yang untung muridnya ilmunya lebih lengkap. Kenapa? Iya, tentunya semampunya. Kita tak mampu seperti Imam Bukhari, gurunya sampai 1000, tapi apa yang ada kita ambil manfaat lewat rekaman-rekaman dan sebagainya. Iya. Keliling dunia, memang mengorbankan duniawinya. Baik, kita semampunya, apa yang boleh diambil sekuat tenaga. Yang tak mampu, ya Allah tidak membebani manusia melebihi kemampuan. Yang ada kita syukuri sambil mohon tambahan lagi. Sekarang ini masih sampai 1000 guru, sampai satu tahun, tapi iya. 1 tahun 2 hari 1 guru. Yang penting apa? Istiqomah, kita belajar baik-baik. Kalau kita lompat-lompat malah rugi nanti. Belajar ke ini 2 hari, belajar ke itu 2 hari, ya ilmu tidak matang.
100 pun dapat 1000 guru. Itu hanya kedal. Kalau Imam Nawawi dalam satu hari beliau belajar 12 dars. Jadi boleh jumpa sejumlah guru memang. Baik. Ya, terutama di pondok-pondok kan ada banyak majelis ilmu, dalam satu hari boleh dapat beberapa, semampunya. Ini intinya adalah dengan sebab beliau ini memiliki lebih dari satu guru, beliau jadi tahu, oh guru yang ini ijtihad begini, ternyata guru yang kedua yaitu Aisyah tahu dalil langsung, tahu hadis Nabi terkait dengan masalah ini, sunnah takririyahnya Nabi menyetujui begini-begini yang Ibnu Umar tidak tahu. Nah, ini keuntungan didapatkan oleh Muhammad Ibnul Muntashir tatkala jadi tidak asal taklid kepada guru yang pertama, tapi ingin tahu apa dalil yang betul dalam masalah ini. Oh, ternyata dalil yang betul tidak seperti fatwa guru yang itu. Baik, maka kemudian Aisyah mengatakan yarhamullahu Aba Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya adalah ini sebagai bantahan atas kekeliruan beliau, atas ijtihad beliau. Tidak diburuk-burukkan, tapi didoakan semoga Allah merahmati beliau. Baik, sekarang masalahnya adalah kenapa riwayatnya seperti ini, dzakartuhu, kembali kemana, sebelumnya tidak ada. Ini dalam pembahasan i'rab tentunya tidak sesuai seperti ini. Kata Al-Hafidz, boleh jadi Imam Bukhari meringkas karena yang beliau inginkan adalah lafaz yatufu ala nisa'i, sehingga apa itu? Intinya adalah apa? Cukup dengan satu mandi. Lafaz itu yang beliau inginkan. Atau kata beliau boleh jadi ini adalah riwayat Muhammad bin Bashar. Memang apa? Disingkat di majelis itu. Tak masalah. Yang penting akan dilengkapi dengan dalil yang lain. Dengan apa? Riwayat yang lain. Kuntu utayyibu Rasulullah SAW. Jadi Aisyah membantah ra'yu bukan dengan ra'yu, tapi apa? Dengan hadis. Yaitu apa? Saya mempraktekkan kepada Nabi SAW. Jadi ini terkait dengan sunnah takririyahnya Nabi, atau boleh jadi sunnah fi'liyahnya Nabi. Saya memberikan minyak wangi pada Nabi malam itu. Fayatufu ala nisa'ih. Setelah itu beliau tawaf. Yaitu apa? Tawaf dalam artian yaitu menggauli istrinya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain lebih lengkap, yaitu apa? Bi ghuslin wahid, dengan satu mandi. Karena riwayat ini ada dua penafsiran dari para pensyarah. Boleh jadi maksudnya adalah yatufu, yaitu sekitar memeriksa rumah, masing-masing ditengok rumahnya, gimana, ada keperluan apa, perlu beli apa atau apa, misalkan ditengok ada yang sakit. Bisa nih maksudnya 3 dan lebih. Ya, betul. Sampai 9. 9. Istrinya Nabi 9 yang hidup di zaman itu. Kekuatan lain. Kita generasi Pepsi tulang tak kuat. Generasi tin kita. Tayyib. Yang lain mengatakan tawaf ini kinayah, yaitu apa? Ungkapan yang halus dari menggauli, dan ini yang betul berdasarkan riwayat yang lain. Tayyib. Makanya semata-mata persangkaan ulama itu tidak cukup, harus lihat ke dalil. Lihat, barangkali ada dalil yang lebih jelas dalam masalah ini dan seterusnya. Kalau tak, kita bingung, ini masing-masing ulama yang mensyarah. Nah, lihat dalil yang terkuat di tangan siapa yang mendatangkan dalil, itulah yang layak diikuti. Summa yusbihu muhrima. Dalam riwayat ini tidak disebutkan mandi, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan hanya dengan sekali mandi. Lalu disela-selai dengan apa? Di sebagian penjelasan ulama atau sebagian riwayat, yaitu Nabi kemudian membersihkan kemaluannya dan berwudu biar lebih segar. Kemudian baru apa? Melanjutkan apa yang diinginkan. Fayang dohutiban nadoha, yaitu semacam apa? Ya ketur, yaitu menetes. Ini mubalaghah, takkan minyak wangi sampai menetes. Itu baju boleh apa? Kotor boleh apa? Istilahnya itu ya jadi bernoda. Tapi maksudnya adalah betul-betul minyak wanginya itu ada. Jadi tidak masalah orang yang melakukan ihram itu malamnya, walaupun ihramnya pagi, tapi malamnya dia memakai minyak wangi dan si paginya masih tersisa, itu tidak mengapa. Yang jadi masalah kata para ulama yang lain adalah apabila setelah ihram sengaja menyentuh minyak wangi. Ya, ini yang nanti akan bertentangan dengan, bercanggah dengan hadis Ibni Abbas muttafaqun alaih. Ini di Mekah. Ya, di malam sebelum dohirnya adalah apa? Wallahu alam, sebelum 8 tarwiyah itu, hari tarwiyah. Ini selepas hijrah kan ya? Oh jelas. Lepas Nabi memasuki kota Mekah ini. Iya betul. Iya, ini adalah apa? Haji wada. Karena Rasulullah bawa istri
mesti dia daripada Madinah ke Mekah bersekali. Betul. Mungkin naik onta dan sebagainya. Sudah dia pindah di Mekah. Oh, bukan Hudaibiyah. Hudaibiyah suasananya itu. Iya. Yaitu apa? Dalam Haji Wada tarikh 10. Maknanya hadis ini masalah Haji Wada dan Fatah Mekah. Kalau Fathu Mekah masih susah. Tapi apa? Setelah itu. Iya. Karena para ulama mengatakan Nabi tidak melakukan ihram tatkala Fathu Mekah. Dan jelas namanya perang, tak mungkin bawa 9 istri semua, paling 1 atau 2 aja. Kebiasaan Nabi. Nanti beliau melakukan ihram tatkala apa? Sudah pulang dari perang yang perang apa itu istilahnya, perang Hunain itu. Perang Hunain yang kemudian dilanjutkan dengan perang Taifah. Nanti dari Ji'irranah beliau ihramnya. Tapi tidak membawa banyak istri kan itu, karena itu suasana Fathu Makkah. Sementara yang ini adalah tahun setelah itu, 2 tahun kah ya? 10. Ini berarti tauhidnya adalah 63. Mana dalam lebih 60 tahun mau pensiun. Betul. Tayyib, kekuatan terjaga. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.